Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ringkasan kajian kita hari Selasa subuh yang lalu antara lain setelah selesai kita rukuk, di mana dalam rukuk itu ada sekian bacaan-bacaan, kita disukai memvariasikan. Kadang bacaan ini, terkadang bacaan itu. Karena baca rukuk itu bukan satu. Bisa subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Bisa subhanallah dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Bisa subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Bisa aja subhana rabbiyal azimi atau tambah wa bihamdi. Pokoknya ada sekian variasi. Minimal paling kurang bacaan rukuk itu 1 kali tasbih. Dan dalam rukuk kita harus wajib bertumak ninah, diam. Tidak boleh rukuk sambil berjalan, sambil mengarik ketika bawah. Nah, selesai kita rukuk, setelah itu namanya tasmi'. Tasmi' adalah ketika bangkit dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah namanya tasmi'. Kalau Allah Akbar namanya takbir. Kalau amin namanya takmin. Gitu. Nah, sami Allahu hamidah tasmi'. Ta sin mim ya ain tasmi'. Sami Allahu liman hamidah maknanya mendengar Allah. Liman, bagi siapa saja yang hamidahu memujinya. Allah mendengarkan siapa saja yang memujinya. Atau makna yang kedua, samia Allah menjawab siapa saja yang memujinya. Makna ketiga, samia Allah mengabulkan keinginan harapan orang yang memujinya. Sebab makna sami'a itu bisa mendengar, bisa menjawab, bisa mengabulkan. Nah, sami Allahu liman hamidah. Kalau kita salat berjemaah, kemarin telah kita sampaikan, ada 2 pemahaman ulama. Pemahaman yang sering dan masyhur di tengah masyarakat 2. Pertama, kita tidak membaca sami Allahu liman hamidah makmum. Ia membaca cuma imam. Ada sekian banyak dalil dan alasan. Antara lain bunyinya, idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah olehmu Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang kedua, memahami tetap kita makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Lah kita jalihkan perbedaan pemahaman itu. Untuk itu amalkan saja apa nalah kita biasa lakukan, tidak masalah.
Kini kita baru masuk kepada ketika i'tidal. I'tidal itu maknanya lurus, berarti tegaknya lurus. Ketika tegak lurus dan ketika lurus dalam tegak itu, bacaan yang kita baca paling kurang Rabbana lakal hamdu. Kalau berhenti Rabbana lakal hamd. Jangan dibaca hamdu. Rabbana lakal hamdu. Bacanya Rabbana lakal hamd. Walillahil hamd. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dibaca dunya tu. Kalau dibaca dunya berbeda maknanya, balain lo artinya. Jadi Rabbana lakal hamd. Paling kurang. Ada 3 jenis bacaannya. Ketiga-tiganya ada dan boleh. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Pertama, Rabbana lakal hamd. Yang kedua, pakai waw. Rabbana walakal hamd. Yang ketiga, pakai Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamd. Pilih. Boleh saja. Kah? Setabah aku kitab. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd. Bisa pakai waw? Bisa tidak? Bisa pakai Allahumma? Bisa tidak? Kalau artinya Rabbana lakal hamdu. Rabbana wahai Rabb kami, Tuhan kami, pencipta, pemelihara, pendidik, pengasuh, penjaga, pelindung yang mencukupi kebutuhan kami. Lakal hamdu, untukmu segala puji. Lakal hamdu. Nah, kalau kita sambung, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Isi pujiannya Rabbana lakal hamd. Imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sami'a mendengar, sekaligus menjawab. Allah menjawab orang yang memujinya. Seperti misal Hamidani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Atau sadaqta, benar engkau, segala puji milikku. Dan untukku segala puji. Allah dengar? Ya. Allah jawab? Ya. Allah kabulkan? Ya. Karena harapan orang yang memuji Allah untuk diredai, supaya Allah reda dengan puji-pujiannya, supaya Allah beri ganjaran, balasan dengan puji-pujiannya. Jadi Sami Allahu liman hamidah, mendengarkan, menjawab, mengabulkan Allah untuk orang yang memujinya. Isi pujiannya Rabbana lakal hamd. Kalau tambah Allahumma boleh. Allahumma Rabbana walakal hamd. Allahumma ya Allah. Rabbana wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ya, untukmu segala puji. Seketik kita garis bawahi lakal hamdu. Laka itu menyatakan penkhususan, untukmu, bagimu, milikmu. Alhamdu segala puji. Ada dalam kaedah bahasa orang Arab, kalau didulukan lakanya, itu namanya takhsis, untuk penkhususan. Maka maknanya untukmu saja, milikmu saja, bagimu saja segala puji. Dengan begitu
makhluk apapun dan siapapun tidak layak, tidak pantas untuk dipuji. Karena laka, untukmu saja, bagimu saja segala puji. Di mana letak segalanya? Alhamdulillah. Kalau hamdu pujian, lalu diawali hamdu itu dengan alif lam, alhamdu. Nah, kata-kata al itu menunjukkan segala, mencakup, menjangkau semua. Maka jadilah maknanya segala, seluruh, semua puja-puji hanyalah untukmu, milikmu, bagimu saja. Sadar kita, tidak usah kita ingin dipuja-puja, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Karena yang berhak, yang patut untuk dipuji adalah Allah. Sebab Allah itu Hamid. Allah itu Hamid, Ghaniyun Hamid. Di akhir salat berbunyi Hamidum Majid. Hamid, maha terpuji. Apapun yang disangkutkan, yang dihubungkan, yang dinisbahkan kepada Allah, semuanya menunjukkan kemaha terpujian Allah. Sehingga Nabi selalu memuji Allah dalam senang dan susah, lapang dan sempit. Bahkan ketika beliau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, beliau tetap memuji Allah. Sebab segala sesuatunya pasti baik. Allah yang maha terpuji tidak akan berbuat tidak baik. Meyakini itu yang sulit. Nabi kalau mengalami hal-hal yang tidak disukai, misalnya yang tidak menyenangkan, beliau baca Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji tetap milik Allah, untuk Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dalam setiap keadaan. Karena tidak ada yang tidak terpuji. Apapun keputusan Allah, kebijakan Allah, ketetapan Allah, firman Allah, dan apapun yang datang daripada Allah, semuanya baik dan terpuji. Cuman karena kita yang mengalami, tentu kita merasa tidak nyaman. Kita dek sakit, anggapan kita sakit itu buruk. Kita gagal, anggapan kita itu buruk. Kita mengalami kegagalan, ketidaksuksesan, tidak berhasil, kesengsaraan, anggapan kita buruk. Tapi menurut Allah tidak ada yang buruk. Karena buruk kata kita itu baik. Pernah salah seorang perempuan, Ummu Musayyab namanya, mencela-cela demam. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis, la tasubbil humma. Wahai Ummu Musayyab, kamu jangan mencela-cela demam. Kalau demam jangan cela. Karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosamu dengan demam. Demam itu ibaratkan sebuah pohon menggugurkan dedaunan. Dan ketika demam panas, seluruh tubuh kita sedang dibakar bakteri-bakterinya, kuman-kuman dan virus-virus oleh demam. Untuk apa kita caci? Ya. Panas itu membakar bakteri dan kuman-kuman. Itu kata ahli medis. Demikian pendapat Ibnu Qayyim. Dan ketika demam, dosa-dosa sedang digugurkan. Bagaikan apa besi mengelupas karat-karat besi. Itu jangan cela. Jadi anggapan kita tidak baik, anggapan kita buruk itu tidak sebenarnya. Itu hanyalah pandangan kita saja. Itu makanya Allah terpuji dalam segala peristiwa, kejadian dan keadaan. Bersyukurlah orang yang pandai memuji Allah selalu. Karena Allah itu maha terpuji. Mustahil Allah berbuat sesuatu yang jelek, yang buruk.
Itulah makna lakal hamdu. Untukmu, bagimu, milikmu saja segala puji. Allah dengar? Ya, sami'ah. Sami Allah, Allah dengar. Gunanya kita memahami bacaan salat kan itu. Sehingga salat itu tidak hanya tunggang tunggi lalu muncul ngarik-ngarik, tak gitu. Oh, ada guru tu. Salat itu bukan hanya itu, bukan hanya gerak-gerakan kosong tanpa makna, bukan hanya bacaan-bacaan hafalan yang diulang-ulang tapi tidak memahami. Sehingga tidak ada bekas kesan pengaruh. Ya, makanya kita ingin mempelajari satu-satu kan supaya berpengaruh, berkesan, berbekas dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Salat itu. Kalau hanya sekedar tunggu-tunggu, tapi kita tidak paham, lu bacaan yang dihafal berulang-ulang, rasanya hampa, berpahala, tidak berdosa. Kita telah melaksanakan kewajiban. Cuman tidak berbekas, tidak berpengaruh. Kita ambil contoh itu. Kalau kita telah memahami bahasa lakal hamdu, menyatakan bahwa segala sesuatunya baik karena Allah Maha terpuji. Dan tidak ada Allah itu melakukan sesuatu yang jelek, yang buruk. Sebab Allah itu Maha Suci, Maha Sempurna, Maha Suci. Dia daripada melakukan yang tidak baik. Itu yang kita baca ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jam 10 mengkaluan. Subhanallazim, subhanallazim, subhanallazim. Alhamdulillah. Jangan itu basim puluh, masih rapuh saya. Nikmati membacanya itu. Subhana rabbiyal azimi. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci lah. Maha sempurna lah. Dan maha suci lah Tuhanku. Ya Maha Agung. Karena dia Maha sempurna dan Maha suci daripada kekurangan, maka dia tidak akan memperbuat dan tidak akan melakukan, tidak memutuskan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk untuk kita hambanya, khususnya. Berarti apapun keputusan Allah untuk kita, kebijakan Allah untuk kita, semuanya baik. Cuma barangkali pemahaman kita, penghayatan kita, ilmu kita yang tidak menjangkau itu, sehingga kita pandang kebaikan Allah buruk. Bersyukurlah orang yang dalam ilmunya, rasikh, faqih ilmunya, ma'rifahnya kepada Allah tinggi, dia memandang itu semuanya tidak ada yang jelek. Di situ lahirnya ridha menerima menerima ketentuan Allah dengan senang dan suka, meminta itu. As'aluka ridha ba'dal qada. Aku memohon kepadamu ya Allah ridha atas segala qada, keputusan ketetapan yang Engkau tetapkan. Bagaimana kita ridha? Karena ketetapan Allah, keputusan Allah tidak ada yang jelek. Masa yang maha baik, yang maha terpuji, Allah tu maha terpuji, dia tayyib, maha baik, dia jamil, maha indah. Melakukan hal yang tidak baik, tidak ada, mustahil. Itu dia. Lakal hamdu. Dulu ketika dalam salat, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 799 disebutkan dari Rifa'ah bin Rafi' al-Zuraqi Allah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia berkata, kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali
kami salat di belakang Nabi sebagai makmum. Kata Rifa'ah. Rifa'ah itu laki-laki. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, tatkala Rasulullah mengangkat kepalanya dari rukuk, kepala dari rukuk, qala, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ah. Lalu ada salah seorang di belakang sebagai makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu thayyiban. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan membaca seseorang, dan Rasulullah yang membaca. Lalu ketika falamman sarafa, maka tatkala beliau telah selesai salat, beliau berkata, manil mutakallim. Tadi di dalam salat siapa yang membaca di belakang? Lalu seseorang mengatakan, ana, saya Rasulullah. Beliau jawab, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Tadi aku lihat lebih 30 malaikat. Bid'atan wa thalathin, lebih 30 malaikat. Yabtadiruna, saling berebut, ayyuhum yaktubuha awal, siapa yang akan mencatat, berebut siapa yang akan terlebih dahulu mencatat ucapan itu buat dilaporkan ke atas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa? Isinya hamdan ketiran, pujian yang sangat banyak. Thayyiban, baik, diberkati padanya. Berarti orang kau memahami betul, disetujui oleh Rasulullah bacaan itu. Itu namanya takrir, persetujuan Nabi, ketetapan Nabi atas apa yang diucapkan dan dilakukan sahabat. Nah, maka jadilah kau salah satu bacaan yang tidak sama dengan salah seorang baca di belakang Rasulullah dulu yang telah kita sampaikan, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Itu pun sahabatnya yang baca. Dibuka pintu-pintu langit, kata beliau. Jadilah tu bacaan istiftah. Awak tak boleh menambah-nambah dah, sebab Rasulullah ni hidup lah. Kalau ada imam tadi dalam salat dibuat lo bacaan baru, tak ada nangkama stempel, tak ada. Nangkama sahkan, tak ada. Tak ada berhak boleh. Karena Rasulullah sudah wafat. Ulama tak berhak. Ulamanya lah penyambung. Ulamanya lah polongan, titian, tidak boleh menambah-nambah. Apalagi yang tidak ulama, kita kok masuk ambo, alah kita tidak ulama. Ulama itu lah orang lama-lama sih, wak baru-baru. Balik kita kaji cekak. Jadi paling kurang baca ni i'tidal, Rabbana lakal hamd. Jangan biasakan baca du. Rabbana lakal hamdu. Jangan biasakan menyalahi. Tapi kadang-kadang tak baca je. Rabbana lakal hamd. Dia terbiasa. Kalau kita panjang ke belakang, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kita baca ba'du je. Sebenarnya ba'd, menyalahi. Cuma awak kan paling tak muah disalahkan.
Tak salah dah. Membaca hamdu tu tak salah dah. Baca tak sesuai, tak cocok. Dengan bacaan tak cocok. Karena bisa merubah. Rabbana lakal hamd mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ba'd. Dalnya ba'd. Hamd. Walillahil hamd. Sama ni kata. Lakal hamd. Baru kali kalau kami mendengar baru, dek sekali kau sampai baru. Susah. Sekali sampai. Ketika takbir kan tak bacot. Allahu akbar walillahil hamdu. Kan begitu je lah. Walillahil hamdu. Tak. Itu contoh praktis. Walillahil hamdu. Karena bacaannya harus dimatikan. Masalahnya kita tak biasalah lazim membaca itu sajak ketek. Ketika disuruh atau bawa amarubahnya susah. Itu satu bacaan Rabbana lakal hamd. Menengahnya, yang menengahnya bunyinya napa kita? Rabbana, Allahumma Rabbana, boleh Allahumma Rabbana atau Rabbana saja. Allahumma Rabbana, Rabbana. Rabbana lakal hamdu. Boleh sambung. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im baca lah ba'd ini sama yang khutbah Jumaat, amma ba'du dibaca lah. Amma ba'du. Kami katib amma ba'du. Kalau berhenti amma ba'd, kalau disambung baru amma ba'du fa inna asdaqal hadis. Nah, bacaan yang menengahnya itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Kalau terdengar orang baca mil'a, jangan salahkan. Dan itu yang paling tepat. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Boleh? Tak boleh? Itu yang paling tepat. Cuma awak dulu diajarkan lebih sering membaca mil. Bagaimana kau berubah-ubah? Tak berubah begitu. Masalahnya kita menengah itu dulu. Sehingga ketika lain menengah berubah, tak berubah tak siswa zaman Nabi. Kedudukannya berbeda dalam i'rabnya beko. Kalau kaji nahu, kita tidak mengaji nahu. Kalau kita kaji nahunya panjang penjelasannya. Tentang i'rab kedudukannya berbeda-beda ulama memahami. Bagaimana kau bacanya mil'ah. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang jalih untuk kita-kita bahawa andaikan dibaca mil'a bagus, dibaca mil'ah bagus. Jangan rubah. Kalau kita lah terbiasa mil'u, baca salah mil'u. Biko dirubah ke lintong-pentongnya. Coba lah rubah ke. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Betul, sekencang tu. Agaran, Rabbana lakal hamdu mil'a agaran. Biko dalam salah agaran juga. Datang yang baru itu bukan berarti yang lama salah. Dawa itu masalahnya. Datang kaji baru, anak lama seakan salah. Itu kawan-kawan kami yang seperti itu. Seakan-akan yang lama kau salah sih, betul sih saudara. Boleh mangko lah ke bawah dari bawah katih. Mangko besoknya datang yang baru seakan nama itu tidak betul leh. Padahal yang paling betul iko. Nanti iko berbeda pendapat tentang benar dan benar. Seakan-akan yang lama kau lah salah sih. Lah salah sih.
Ambo dak dia salah dak kawan-kawan mo yang paham tak itulah seakan salah semua jadinya. Ini datang yang baru bukan yang lama salah. Enggak. Oh bisa salat tak ikut, datang yang baru tak ikut. Nah lamu tak salah kan? Makanya lamu kadang-kadang bisa jadi benar. Sama yang duduk menco. Salat 2 rakaat sunat atau salat fardu kalau duduknya 2 rakaat salat tetap duduknya 2 iftirash. Itu yang baru. Nah lamu kita pahami pokoknya kalau duduk terakhir duduknya menco. Tahu menco? Enggak tahu menco. Malataan panggua kida langsung ke lantai, kaki kiri ceko panggua kida kaki kiri menyelimpang ke kanan, tawarruk. Dulu setiap akhir salat 2 atau 3 atau sampai tetap duduk tawarruk. Cuma datang yang baru pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Utsaimin dan ulama-ulama lainnya. Beliau berpendapat memahami bahwa kalau salat 2 rakaat terakhir atau tidak terakhir, sunat atau wajib, duduknya seperti duduk antara 2 sujud. Akan yang lama salah. Dan seakan-akan orang memandang awak salah. Ini yang tidak benar. Ya benar. Karena ini perbedaan pendapat. Bahkan ada sekian pertahanan pendapat yang lama itu yang agak lebih rasanya lebih kuat itu. Cuma yang baru ku gencalo menyerang lama, seakan-akan lama ku salah. Aku kekeliruan di antara kita yang keliru. Ini datang kaji baru, datang pemaham baru, datang ustaz baru, bukan berarti yang lama itu harus disingkirkan semua, dihabiskan semua. Seakan-akan yang baru kau nampak yang betul. Enggak. Itu harusnya kita harus mempelajari fikih itu begitu. Pada harian. Kok kama kajiwa, nak kama situ kajiwa. Ada bacanya mil'ah, ada mil'u. Kalau ada orang baca mil'ah, benar. Kalau macam mil'u, boleh ya. Bawa komentun, kedudukannya mereka berbeda-beda. Artinya, tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Nah, bacaan menengahnya, Rabbana lakal hamdu mil'u mil'as samawati. Boleh mil'u, boleh mil'ah. Sampai mil'u ma mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Kalau enam panjang ke bawah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Sepanjang itu. Cuma tidak sampai seminit dah. Bahkan setengah minit kan tidak sampai itu dah. Cantik. Itulah jam aku nak percaya. Wah, baca di. Tanda tidak sampai seminit. Mulai. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Sampai seminit. 20 detik ya? Tapi panjang. Mangko panjang, dia dapat. Itu mangko panjang. Mangko jauh apa jalan, dia apa? Dia apa nek? Jauh nama jalan dia apa nek? Tidak lama gitu. Cuma terasa lama. Boleh sepanjang itu. Tentu ukurannya sepanjang itu berbedalah dengan yang pendek. Nilainya, balasannya, ganjarannya. Dan isinya pun berbeda. Yang paling ringkas, yang paling ringan, Rabbana lakal hamdu. Bagi siapa yang takanya taguluk, tagagih, tasasa, ini semua situ saya. Bangkit daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd,
Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la. Selesai. Bagi orang calaknya ringkas capek. Seminit lagi. Ni intinya kaji kita sesubuh kini. Bacaan i'tidal dibaca ketika lah lurih tagak. Kalau boleh mau tagak. Halo. Halo. Membaca i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Luruh-luruhan dulu. Bacalah Rabbana. Jangan sampai berjalan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Semawati semua. Ditulis ke bawah. Tapik-tapikan tegak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Wah. Kalau kecil kita baca, tapi tetap tegak lurus. Jadi mulai membaca namanya i'tidal. Bacaan i'tidal berarti bacaan setelah kita tegak lurus. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Apa? Ya Allah liman hamidah. Mana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Aduh lain lah mangko-mangko ke bawah. Guru, kalau batu jangan salahan guru. Kalau salah, jangan batuan. Itu i'tidal. Makanya kita jalan cek-cek. Sami Allah dibaca ketika bangkit. Rabbana dibaca ketika lah tagak. Jangan sambil berjalan. Atau kebiasaan orang dan orang yang membaca itu Sami Allahu hamidah ketika lah tagak. Tagak, mari ke petang itu contohan. Sami Allahu liman hamidah you. Itu bacaan i'tidal atau bacaan bangkit? Halo? Kadang-kadang pelok-pelok dulu. Sami Allahu liman hamidah. Salahkah? Tidak salah. Cuma bacaannya di situ. Bacaannya ketika lah tagak itu bacaan Rabbana. Itu tidak menyalah-nyalah orang. Cuma menjalehan. Bangkit di ruku bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Wah. Lah tanya kan yang ke bawah berhenti takbir. Jangan kau lah tiba di bawah lu takbir. Sujud ke bawah. Tiba di bawah. Allahu Akbar lah tiba di bawahnya sujud. Bacaan sujud jadinya kan. Keringkasan kaji kita, jam kau nak berhenti-henti lah, putarnya. Pertama, setelah imam atau kita membaca Sami Allahu liman hamidah, tagak lurus. Ketika tagak lurus itu i'tidal, boleh tangan lapis ke bawah, boleh kembali bersedekap. Pendapatku banyak yang disanggah, tapi tetap orang yang mempertahankan itu bertahan di situ. Juga jamar suaneh lebih ke Sami Allahu liman hamidah. Jawab biasanya lapis. Baru itu terima melah tak itu dulu. Terima orang tak salah, memang tak masalah di kita, orang tak itu kita masalahan. Kok kajinya kaji perbedaan pemahaman. Itu yang kembali bersedekapku umumnya pendapatku dikeluarkan oleh ulama-ulama Arab Saudi. Walaupun tidak semua. Pendapat itu yang bersebar di kita. Tegak bisa ke bawah bisa boleh. Bacalah
minimal bacanya Rabbana lakal hamd, boleh walakal hamdu, boleh Allahumma Rabbana, boleh panjang sampai wa milu ma syi'ta min syai'in badu, boleh lo sepanjang minkal jad, sepanjang itu. Tanang mana boleh? Nombor 2 saya nak katakan. Itu kaji kita pagi kini, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.